Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Rumakur. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 5 tahun 2025 Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 2015018440017. Asal sekolah SD Negeri 12 Pulau Gorong, Provinsi Maluku. Saya melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 4 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi hak dan kewajiban. Ini adalah KTP saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Oke. Semua hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Lila. Bagus kalau semua hari ini hadir. Alhamdulillah ya. Oke. Manakah itu kelasnya? Sebelum kita masuk materi atau kita belajar, terlebih dahulu kita harus Doa. Manakah itu kelas? Guru minta di depan memimpin doa. Oke. Ya teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Kita doa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi salli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Oke. Ibu guru mau tanya ini, yang merupakan kesepakatan kita di dalam kelas minggu lalu atau semester lalu, kita sudah membuat kesepakatan di dalam kelas. Apa saja yang merupakan kesepakatan kita dalam kelas anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Iya, bagus. Seperti apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Bagus. Ada lagi? Iya, Sandi. Tertib dalam kelas. Iya, bagus. Siapa lagi? Masih ada? Memperhatikan guru yang sedang menerangkan. Iya, bagus. Ada lagi? Tidak boleh ribut dalam kelas. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Dari kelima tadi itu merupakan kesepakatan kita di dalam kelas. Oke, terima kasih. Anak-anak sudah tahu bahwa di dalam kelas sudah ada kesepakatan. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu Guru meminta dari anak-anak untuk menyanyikan satu lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri. 1, 2,
3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Masih ingat gak materi kita di minggu lalu? Masih? Iya. Materi kita di minggu lalu, siapa yang bisa? Yaitu tentang apa itu? Oke. Materi kita di minggu lalu tentang pengertian aturan. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk dengan materi baru, yaitu hak dan kewajiban. Oke, sebelum kita masuk pada materi hak dan kewajiban, kita ice breaking dulu. Oke? Kita tepuk semangat supaya jangan ada yang ngantuk. Oke? Oke. Mulai, kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan dan dan, din din din, dun dun dun, dan dan dan, din din din, dun dun dun. Say, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, terima kasih. Jadi materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita masuk dengan contohnya, siapa yang bisa menjawab hak itu apa, kewajiban itu apa? Siapa yang bisa menjawab hak, pengertian dari hak? Alisti, silakan. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Oke, tepuk tangan dulu buat Alisti. Jadi, hak adalah merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu pengertian dari hak ya. Nah, terus kewajiban. Selesai hak, kewajiban. Siapa yang bisa menjawab pengertian dari kewajiban? Kewajiban. Siapa yang bisa menjawab? Selain Listi? Oke, Listi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Oke. Ada lagi? Sandi, coba. Hak adalah tidak apa-apa. Sesuatu yang harus kita dapat. Sesuatu yang harus kita dapat. Sama ya, seperti punya Listi. Oke. Ya, jadi pengertian dari hak dan kewajiban
Hak adalah sesuatu yang harus kita dapat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita mau dapat hak, kita harus membuat sesuatu dulu. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hak anak di rumah. Siapa yang bisa menjawab dan memberikan contoh hak anak di rumah? Contoh hak anak di rumah itu ada berapa? Ya, ada 5. Oke. Silakan. Anak di rumah hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan orang tua. Suaranya keras sedikit, Nat. Hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Ya. Hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Ya, bagus. Hak untuk bermain. Hak untuk didengarkan pendapatnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Almira. Nah, dari kelima tadi merupakan contoh dari hak anak di rumah. Ini dia. Contoh hak anak di rumah. 1, mendapatkan perlindungan. Contohnya kita di rumah, ya. Kita di rumah punya ayah, punya ibu. Terus punya ayah, punya ibu. Kita harus punya hak mendapatkan apa di rumah? Perlindungan, ya, kasih sayang. Bagus. Kita harus punya hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hak kasih sayang dari mama. Kasih sayang dari ayah atau bapak. Terus contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu bermain. Kita sebagai anak ini kalian ya, punya hak di rumah itu apa? Bermain juga, ya. Nah, jadi kalau orang tua yang tidak suka anak bermain, berarti dia sudah menyalahi aturan, tidak memberikan hak kepada anak untuk bermain. Jadi kita sebagai anak punya hak di rumah itu mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua, kakak. Kalau kita sebagai adik, kita dapat perlindungan dari kakak, dari orang tua mama atau bapak, atau dari saudara-saudara kita. Terus hak kita bermain. Hak bermain di rumah berarti kita harus bermain dengan keluarga atau sanak saudara kita di rumah. Terus contoh yang ketiga ya, belajar. Sorry. Oke, ada 5 tadi. Ini kedua. Yang ketiga mana? Yang ketiga siapa yang bisa menjawab? Hak anak di rumah. Yang ketiga tadi apa? Hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Ya, hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan itu seperti apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Hak memberikan apa? Pendidikan dan kesehatan. Coba, siapa yang bisa mendapatkan pendidikan, kesehatan dan apa itu? Contoh ketiga, hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Contoh, kalau kita sakit perut, itu contoh ya. Nah, kita sakit perut, terus hak kita dibawa kemana? Ke rumah sakit untuk berobat. Ya, terus pendidikan, kita harus mendapatkan pendidikan yang layak seperti bersekolah tingkat SD, tingkat SMP, terus sampai kuliah. Itu hak kita sebagai contoh, sebagai hak anak di rumah. Oke. Terus kewajiban. Contoh kewajiban di rumah, kewajiban anak di rumah. Siapa yang bisa memberikan contoh hak anak di rumah? Contoh hak anak di rumah ada berapa? Contoh hak anak di rumah ada berapa?
Contoh kewajiban, contoh kewajiban anak di rumah. Siapa yang bisa menjawab? Contoh kewajiban anak di rumah. Alifta, bisa? Oke, ada berapa itu? Iya, ada 4. 1, apa itu? Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Itu yang merupakan kewajiban anak di rumah. Jangan kita sebagai anak menuntut hak saja, tetapi kewajiban sebagai anak di rumah kita tidak melakukan atau melaksanakan. Contoh kita menuntut hak kita seperti harus sayang kepada saya, harus memberikan uang jajan kepada saya. Tetapi kewajiban kita sebagai orang tua kita tidak melaksanakan, yaitu seperti belajar. Itu menjadi kewajiban anak di rumah. Jangan kita cuma menuntut saya harus mendapatkan uang jajan. Nah, kita mendapatkan uang jajan itu dengan apa? Nah, dengan ini kewajiban kita sebagai anak di rumah. Kewajibannya harus melaksanakan perintah dari orang tua. Yaitu apa? Belajar. Terus contoh yang kedua, membantu orang tua di rumah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hak kita sebagai anak di rumah, berarti kita harus atau wajib membantu orang tua di rumah supaya kita mendapatkan hak kita. Contohnya seperti itu. Gambar seperti ibu sedang menjemur pakaian. Kewajiban kita sebagai anak kita harus membantu. Nah, contoh lagi, contoh konkret. Alifta, kamu bantu ibu dulu menjemur pakaian. Nah, terus Alifta, iya saya membantu. Tetapi selesai menjemur pakaian, ibu harus memberikan saya uang jajan. Nah, itu hak. Ibu, kamu menuntut hak, berarti kewajibannya ini. Kewajiban kamu membantu orang tua supaya kamu mendapatkan hak kamu. Bisa mengerti atau tidak? Bisa. Oke, contoh yang ketiga. Contoh ketiga apa? Taat dan hormat pada orang tua. Taat dan hormat kepada orang tua. Kewajiban kita, tadi kita sudah menuntut hak kita harus mendapat kasih sayang. Terus kita harus menghormati orang tua kita di rumah. Itu kewajiban. Itu menghormati orang yang lebih tua, orang tua kita di rumah, kakak kita di rumah. Itu merupakan kewajiban kita di rumah. Oke, contoh yang keempat. Menyayangi anggota keluarga. Menyayangi anggota keluarga. Nah, menyayangi anggota keluarga itu kita harus menjaga nama baik keluarga, ya. Nah, itu kewajiban kita. Jangan kita mencela-cela orang keluarga kita. Oke. Terus contoh yang kelima, ada contoh yang kelima? Siapa yang bisa memberikan contoh yang kelima? Oke, pas. Berarti kita masuk dengan hak anak di sekolah. Tadi sudah hak anak di rumah sudah, ya. Anak di sekolah. Nah, sekarang kita masuk dengan hak anak di sekolah. Tadi hak anak di rumah, kewajiban anak di rumah. Sekarang kita masuk dengan hak anak di sekolah, di lingkungan sekolah, ya. Ini kita anak sekolah ini punya hak di lingkungan sekolah, hak anak di sekolah. Perhatikan, ada contoh bertanya dan berpendapat. Ada 2 contoh. Hak anak di sekolah. Ada berapa? Hak anak di sekolah ada berapa? Ada 4. Siapa yang bisa jawab? Iya, April, silakan. Hak mendapatkan pelajaran. Hak mendapatkan pelajaran. Terus? Hak bertanya dengan guru. Hak bertanya dengan guru, oke? Hak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. Iya, hak mendapatkan pelajaran tenang dan aman. Terus?
Hak menjadi anggota perpustakaan. Hak menjadi anggota perpustakaan. Ada lagi? Iya, bagus. Nah, dari keempat itu adalah merupakan contoh hak anak di sekolah. Nah, contoh satu nih, bertanya dan berpendapat. Ibu guru menerangkan di depan. Hak anak itu, dia bertanya kepada guru. Sudah? Nah, siswa bertanya kepada guru itu merupakan hak anak di sekolah. Nah, terus contoh yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Ini seperti di dalam perpustakaan. Di sekolah kita kan ada perpustakaannya. Hak kita untuk membaca atau memakai fasilitas di dalam sekolah atau perpustakaan. Terus contoh yang ketiga, Hak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. hak mendapatkan suasana yang tenang dan aman. Kita punya kesepakatan kelas. Tak? Nah, kita belajar dengan tenang. Itu hak kita. Itu hak kita di sekolah. Sudah? Nah, terus contoh yang keempat. Hak menjadi anggota perpustakaan. Hak menjadi anggota perpustakaan yang tadi Ibu Guru sudah jelaskan. Ada lagi? Oke. Sekarang kita masuk dengan kewajiban atau contoh kewajiban anak di sekolah. Contoh kewajiban anak di sekolah. Siapa yang bisa memberikan contoh kewajiban anak di sekolah? Saya, Bu. Iya, bagus. Caca, ada berapa contoh? Ada 5. Ada 5. Ada 5. Oke, lanjut. 1. Kewajiban di sekolah. Memakai seragam sekolah. Memakai seragam sekolah. Oke, terus. Memperhatikan guru ketika menjelaskan. Memperhatikan guru ketika guru menjelaskan pelajaran. Oke. Datang sekolah tepat waktu. Datang sekolah tepat waktu. Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Mengikuti upacara bendera. Mengikuti upacara bendera. Ada berapa tadi? 5 ya? Iya. Iya. 5 contoh kewajiban anak di sekolah. Perhatikan di depan. Kewajiban anak ada contoh tuh. Siswa sedang apa itu? Sedang saling dengan guru. Itu kewajiban. Siswa datang ke sekolah tepat waktu, terus sebelum masuk kelas saling guru di sekolah. Terus sebelum pulang, siswa juga saling guru. Itu merupakan kewajiban anak di Sekolah. Terus contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu menjaga kebersihan sekolah. Oke, menjaga kebersihan sekolah di dalam kelas, di lingkungan kelas itu merupakan kewajiban kita sebagai anak sekolah atau warga sekolah yang kita biasa melakukan setiap hari. Sebelum pulang sekolah kita harus apa itu? Membersihkan membersihkan ruang kelas. Ada yang sapu kelas, ada yang tata meja, kursi, ada yang ngepel, ada yang menghapus papan. Nah, dari contoh ini adalah kewajiban kita sebagai anak atau warga sekolah. Oke, lanjut. Nah, dari pengertian dari hak dan kewajiban, terus contoh-contoh hak dan kewajiban hak anak di rumah, hak anak di sekolah, hak anak di kewajiban anak di rumah, kewajiban anak di sekolah. Oke. Nah, Ibu Guru sudah selesai memberikan contoh. Anak-anak juga sudah menyebutkan contoh, memberikan contoh. Ibu Guru sudah memberikan pengertian. Nah, sekarang
kita masuk. Ibu mau membagi kelompok, ya, kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ini Ibu Guru sudah siapkan, ada LKPD. Sebelum Ibu bagi, Ibu Guru akan memberikan nama-nama kelompok. Nama-nama kelompok. Ada 3 kelompok ya. Nah, ini kelompok mawar. Ditulis ya. Ini kelompok mawar. Sini Ibu Guru tulis. Ini kelompok mawar karena di sini cantik-cantik. Ya. Mawar. Iya, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Terus kelompok 2 adalah Cici. Kelompok 2 ini adalah Cici. Kelompok 2. Kelompok 2 Cici. Oke? Dan kelompok 3 adalah Melati. Karena laki-laki cuma 1. Tadi kalau banyak laki-laki, Ibu Guru kasih Spiderman. Ini kelompok apa tadi? Kelompok Melati. Melati. Kelompok 3 ya. Iya, ini kelompok 3. Oke. Sebelum kita masuk pada mengerjakan LKPD-nya, sebentar nanti selesai kerja LKPD-nya, Ibu Guru minta dari masing-masing kelompok maju di depan. 1 kelompok perwakilan 2 orang maju di depan, lalu presentasi. Dia punya hasil kelompok. Nah, oke? Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Ini. Iya, LKPD-nya ya. Dikerjakan lalu. Oke. Ini kelompok dikerjakan masing-masing, terus dipresentasikan 2 orang di depan. Oke. Iya. Oke. Sudah? Oke. Oke, silakan ditulis. Ada di situ tulis nama kelompok. Sudah? Tulis nama kelompok. Nah, terus langsung ditentukan 2 orang yang harus mewakili kelompok maju di depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, ini kelompok 1 ya. Ya, silakan dikerjakan. Tulis nama kelompok ya. Ini termasuk apa? Hak atau kewajiban? Ini
hak atau kewajiban? Ini hak, ini hak ya. Kita kasih hak. Ayo, isi. Nah, lihat gambarnya ini. Ini kewajiban atau hak? Ini kewajiban. Hah? Oke, diperhatikan. Diperhatikan ada gambar itu, terus berikan penjelasannya di kotak. Nah, terus kalau ada kelompok yang mendapatkan, ini kan beda-beda ini. Nah, kalau ada kelompok melati tidak sama dengan kelompok ini kelompok apa? 2. Ini Cici. Terus kelompok Cici juga tidak sama dengan kelompok Mawar. Jadi di bagian kelompok melati, nah ini tinggal tarik lihat penjelasan gambarnya. Nah ini gambarnya, ini lihat penjelasannya di sini. Lalu kamu tarik anak panah. Nah, ada kaitan atau tidak? Iya, dengan gambar di samping. Bisa atau tidak? Bisa? Iya, tinggal lihat gambar. Tadi kita sudah memberikan contoh hak anak di rumah, hak anak di sekolah, kewajiban anak di rumah, kewajiban anak di sekolah. Nah, lalu perhatikan gambarnya. Terus penjelasannya kan sudah ada, tinggal ditarik. Oke? Nah, kalau di sini di kelompok 2, kelompok apa itu? Cici. Nah, Cici lihat gambar. Apakah gambar itu merupakan hak anak atau kewajiban anak? Tinggal kita tulis keterangannya di kotak. Bisa? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Kelompok 1 Mawar. Iya. Tinggal kalian perhatikan. Oke, kalian perhatikan gambarnya. Lalu, apakah gambar itu dia menunjukkan bahwa itu hak anak atau kewajiban anak? Bisa mengerti? Nah, bisa atau tidak? Anak-anak semangat dulu. Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Bagus. Sultan. Hai Sultan. Apa kabar? Nah, nanti kelompok 1 Mawar. Siapa dan siapa yang harus presentasi? Harus ditentukan sekarang. Listi sama? Ya, Listi sama Almira. Sedangkan kelompok Cici, Sandi sama siapa? Perwakilan. Sultan? Bisa? Sultan? Iya. Sultan sama ketua kelas. Sedangkan kelompok 3 Melati, harum baunya April sama Caca. Oke? Oke? Sepakat ya? Harus sepakat. Kita kan sudah punya kesepakatan kelas. Jadi harus sepakat. Kerjakan dulu, dilihat baik-baik dengan cermat. Jadi pulang. Oke, kerjakan dulu, jangan terburu-buru. Masih ada waktu.
dikerjakan dulu baik-baik. Telaah dulu, teliti jawabannya apakah sudah benar atau tidak. Santai dulu, santai kerja, tidak usah buru-buru. Waktunya masih banyak, tidak usah buru-buru, diteliti dulu baik-baik. Apakah sudah pas atau tidak jawabannya? Ya, diteliti dulu baik-baik, koreksi jawabannya. Nih, siapa yang tidak bawa pena? Ini punya ibu guru. Ya, satu saja. Siapa yang punya pena? Lebih dari satu? Tidak ada? Yang Gogo sudah bilang. Ayo semangat, harus semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Kelompok Cici bagus. Kelompok Melati harum baunya, bagus sekali. Oke, bagus. Kelompok 1 Mawar, sudah siap? Sudah tahu belum? Belum. Oke. Semangat ya, semangat. Oke, bagus. Nah, jadi lihat gambar-gambar yang ada itu contohnya. Ini apakah merupakan hak kita atau kewajiban kita? Gitu. Lalu di sini. Oke, bagus. Oke, bagus. Ini merupakan hak mendengarkan guru yang sedang mengajar. Merupakan kewajiban. Oke, bagus. Oke, kelompok Cici bagus. Mantap. Kelompok Melati harum baunya. Sini Fagan, lihat. Mendapatkan pelajaran. Ya, katanya kepada guru bagus. Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari Allah, bagus.
Oke, bagus. Kelompok melati bagus sekali. Ya. Oke. Ini gambar ini merupakan ini apa ini? Mereka sedang apa ya? Sedang apa mereka? Membantu orang tua membersihkan rumah, membereskan mainan. Oke, bagus. Bagus sekali. Coba kelompok mawar. Ini gambarnya apa ini? Ini mereka apa? Sedang apa ini? Iya, menggunakan laptop. Nah, berarti menggunakan laptop itu merupakan hak atau kewajiban? Merupakan hak atau kewajiban? Merupakan. Iya. Terus berolahraga itu merupakan hak atau kewajiban? Iya, hak anak bermain di sekolah. Terus membaca buku di perpustakaan merupakan bisa apa? Iya. Oke, coba sini. Jangan terburu-buru. Perhatikan gambarnya itu dulu. Perhatikan gambarnya. Mereka sedang apa? Nah, membantu orang tua di rumah itu berarti merupakan hak atau kewajiban. Terus membersihkan ruang kelas sebelum pulang itu merupakan hak atau kewajiban. Terus kita bermain di halaman sekolah itu merupakan apa? Hak atau kewajiban di sekolah. Sudah? Nah, membantu orang tua di rumah itu merupakan hak atau kewajiban. Nah, tinggal kita isi di dalam kotak yang sudah tersedia di sampingnya. Oke? Begitu. Mawar tak berduri. Di sini kan itu ada laki-laki satu. Ini termasuk mawar. Oke. Santai, masih ada waktu. Santai dulu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan pekerjaan itu baik-baik. Terus nanti satu kelompok perwakilan 2 orang ya. Nah, yang tadi sudah ditentukan. Ya. Nanti siapa? Ini Sultan. Siapa yang punya tugas membaca? Kami dari kelompok 2 ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tidak boleh
Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, terima kasih, mantap. Sekarang sudah selesai. Ibu guru minta dari masing-masing kelompok perwakilan 2 orang. Nah, 2 orang maju di depan lalu presentasi hasil kerja kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok 1, kelompok mawar. Oke, kelompok mawar silakan. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Oke. Menggunakan laptop, lab komputer termasuk hak anak di sekolah. Iya. Berolahraga di lapangan termasuk hak anak di sekolah. Iya. Terus Membaca buku di perpustakaan termasuk hak anak di sekolah. bagus. Bertanya kepada guru termasuk hak anak di sekolah. Ya, bagus. Mendengarkan guru yang sedang mengajar merupakan hak anak di sekolah. Iya, bagus. Sudah? Iya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Pas atau tidak? Pas? Pas. Oke, kita tepuk tangan dulu. Kita beri aplaus buat kelompok mawar. Oke, silakan. Ya, bagus. Kelompok 2 yaitu kelompok Cici. Oke, silakan. Kelompok Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok kami satu Sultan Habalu, 2 Sandi Wijaya, 3 Utopia, 4 Rafi Salma, 5 Alifta Asyara. Iya. Oke, baik. 1 kewajiban di sekolah membuang sampah. Membuang sampah di tempat sampah merupakan kewajiban. Membuang sampah di tempat sampah merupakan kewajiban di sekolah. Iya. Lanjut. Terus Membersihkan kelas membersihkan. kelas adalah kewajiban dalam kelas. Iya. Terus lanjut. Mengikuti Upacara bendera merupakan merupakan kewajiban di sekolah. iya. Lanjut. Bagus. Bermain merupakan hak anak di sekolah. Menikmati makanan di kantin sekolah merupakan hak anak di sekolah. Iya, bagus. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Tidak ada? Pas? Pas atau tidak? Pas, oke. Kita memberi aplaus ke kelompok 2 dulu, oke. Ya. Silakan dulu, kelompok 2. Kelompok 3. Ayo. Oke. Kita beri aplaus buat kelompok 3, yaitu kelompok Melati. Ya. Silakan perkenalkan dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Hasil hasil
kerja kelompokan. Nama kelompok dulu. Nama kelompok 1. Humaira Abdillah Suara. Nuriyati. Ya. 2. April Kartini Hatiru. 3. Kanza Novita Sari Halil. 4. Dwi Rasya Marwah. 5. Fadlan Ba'diyah. Iya. Oke. Mendapatkan pelajaran, bertanya kepada guru, merupakan hak di sekolah. Iya. Mendapat kasih sayang dan perlindungan dari orang tua merupakan Hak hak di rumah. Lanjut. Menyampaikan pendapat, berkumpul dan berorganisasi merupakan hak di sekolah. Iya. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan kewajiban di sekolah. Iya. Terus Membantu orang tua membersihkan rumah, membereskan mainan merupakan kewajiban di rumah. iya, bagus. Terus Memakai seragam yang ditentukan, datang tidak terlambat merupakan kewajiban di sekolah. Iya. Oke. Sudah? Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 sama kelompok 2? Tidak. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Nah, dari hasil pekerjaan kelompok tadi merupakan hak dan kewajiban anak di sekolah, hak anak di rumah, kewajiban anak di sekolah, kewajiban anak di rumah. Nah, Ibu guru rasa pekerjaan atau ibu guru membagi kelompok tadi kalian sudah semua mengerjakan kelompok. Ibu guru minta kumpulkan hasilnya dulu ke ibu. Ya, bagus. Terima kasih. Kelompok 3, kelompok 2. Ya, kelompok 2, kelompok 1. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ibu guru rasa dari penjelasan ibu guru dari awal sampai ke pekerjaan kelompok, pengertian, contoh kewajiban anak di sekolah, kewajiban anak di rumah, terus hak anak di sekolah, hak anak di rumah. Sekarang ibu guru minta ibu guru akan memberikan pekerjaan mandiri. Pekerjaan mandiri ini per orang ya atau per siswa. Nah, ibu guru akan membagikan hasil kerja siswa, masing-masing siswa ya, ini mandiri. Nah, dikerjakan lalu dikumpulkan ke ibu. Oke? Bisa ya? Ya. Oke. Ini pekerjaan mandiri atau tugas mandiri. Ini tugas mandiri ya. Dikerjakan lalu dikumpulkan ke ibu guru. Oke. Ada yang mau bertanya? Pas? Oke, silakan kerja. Ini mandiri ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Sudah ada di atas itu?
Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ya, diisi sesuai gambar. Dari awal sampai akhir tadi guru sudah ini ya. Guru rasa anak-anak sudah mengerti tentang hak dan kewajiban. Oke. Selesai dikerjakan ini pekerjaan mandiri. Ya, pekerjaan mandiri berarti dikerjakan per orang. Ya, lalu dikumpulkan ke ibu guru. Oke. Dijelaskan. Ini ada gambar lalu dijelaskan di sini. Sudah ada kotak di samping kiri ya. Nah, tinggal kalian lihat gambarnya, lalu beri penjelasan di samping kiri gambar. Seperti contoh-contoh ini. Perhatikan gambarnya, lalu berikan penjelasan atau berikan keterangan di samping gambar. Ada kotak itu toh? Sudah ada kotak ya? Oke, dikumpulkan dulu ya. Mawar cepat nih. Gas. Namanya juga mawar. Sandi sudah? Perhatikan ya. Perhatikan gambar di samping. Lalu berikan penjelasannya di dalam kotak. Oke, bagus. Ya, April bagus, Kanza. Tumia. Yang mana? Ini gambar ini. Oke, perhatikan. Di gambar 3 itu
ada siswa yang sedang menabung di bank. Ya, gambar 3 itu ada siswa yang pergi ke bank lalu dia menabung. Nah, kalau siswa menabung di bank itu merupakan hak atau kewajiban. Nah, berikan penjelasan atau keterangannya di samping. Ini siswa sedang menabung. Siswa sedang menabung itu merupakan apa? Hak atau kewajiban? Siswa sedang menabung di bank merupakan kewajiban. Begitu. Nanti tulisannya siswa sedang menabung di bank merupakan kewajiban. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, ketua kelas sudah? Sudah. Nah, sekarang letakkan lembar pekerja di atas meja. Lalu Ibu ambil ya. Sudah selesai? Iya, oke. Terima kasih. Jangan lupa ditulis namanya. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 1. Terima kasih. Oke. Kelompok 3. Iya. Oke. Sudah? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3. Oke, dari hasil pekerja mandiri kalian, kita simpulkan dari materi awal hak dan kewajiban anak di rumah, hak kewajiban anak di rumah, hak kewajiban anak di sekolah. Kesimpulan daripada materi kita hari ini adalah kesimpulan dari materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban adalah hak dan kewajiban
kewajiban merupakan dua sisi yang saling berkaitan dan harus berjalan seimbang. Ya. Nah, terus hak adalah, coba, hak adalah Sesuatu yang sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap hak tersebut. Iya, terima kasih. Dan jadi kesimpulan dari materi kita dari awal tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan, Ibu ulang lagi ya, dua sisi yang saling berkaitan dan harus berjalan seimbang. Nah, hak adalah sesuatu yang menjadi kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Terus sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap hak tersebut. Oke? Dan sebelum Ibu tutup materi ini, jangan lupa PR yang Ibu guru sudah berikan, jangan lupa ya dikerjakan di rumah, lalu minggu depan dikumpulkan. Nah, sebelum kita keluar dari ruangan, kita berdoa dulu. Ya. Tadi awal sebelum kita belajar, kita berdoa. Nah, selesai belajar, kita harus berdoa sebelum selesai menutup. Oke, ketua kelas? Guru minta di depan. Semangat. Ayo. Ya teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa mulai. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Oke, jadi materi kita dari awal sampai akhir tentang hak dan kewajiban. Nah, inilah kesimpulannya. Jadi kita sebagai anak punya hak ya. Di rumah kalau kita ingin meminta sesuatu dari orang tua, contohnya seperti meminta uang jajan, meminta baju baru, kita harus apa? Berarti kita harus melakukan atau melaksanakan kewajiban kita sebagai anak. Oke? Jangan cuma menuntut haknya, tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Oke? Sudah? Nah, jadi dari tempat ini, materi yang sudah Ibu Guru berikan dari awal sampai akhir, Ibu Guru harap sampai di rumah harus dipraktekkan di rumah. Oke? Bisa? Bisa. Nah, jangan lupa sholat, jangan lupa menghargai orang yang lebih tua dari kita. Ya, itu merupakan kewajiban kita sebagai anak, menghargai orang yang lebih tua. Jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji. Sholat mengaji merupakan kewajiban. Oke. Sholat mengaji, belajar di rumah merupakan kewajiban kita sebagai anak. Oke. Dan sebelum pulang, satu-satu maju di depan, saling Ibu Guru dulu baru keluar. Itu merupakan apa? Kewajiban anak. Oke. Ya, Ibu Guru minta semua berdiri, lalu saling Ibu Guru dulu baru keluar. Kelompok, ya. Kelompok 3. Oke, terima kasih. Jangan lupa sholat, mengaji. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.